rekan-rekan semua, sebagai mana diketahui bahwa akhir-akhir ini, dalam beberapa hari ini kita eh, dihebohkan dengan berita terbakarnya rekan kita jurnalis di Sumatera Utara, di Kabanjahe, di Tanah Karo, dan Dewan Pers hari ini akan memberikan statement resmi menyangkut peristiwa yang sangat brutal tersebut. Bahwa dalam langkah-langkahnya Dewan Pers sudah memberikan mandat kepada Komite Keselamatan Jurnalis yang ada di Sumatera Utara dan juga di tentu Komisi Keselamatan Jurnalis di tanah air yang telah melakukan Udah siap investigasi belum? dan memberikan Udah ya. beberapa Sudah mulai. poin-poin terkait dengan update perkembangan kasusnya. Apakah kasusnya betul-betul terkait dengan produk jurnalistik atau tidak? Itu akan kita sampaikan di sini. Kemudian yang kedua juga di konferensi ini juga dihadiri oleh Ketua Komite Keselamatan Jurnalis Pak Erik. Sebelah kanan saya juga ada Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kang Heri Kurniawan, dan juga nanti dihadiri oleh rekan-rekan konstituen lain. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Totok Suryanto tentang update perkembangan dari peristiwa terbakarnya dan meninggalnya jurnalis dan keluarganya di Kabanjahe di Sumatera Utara. Saya persilakan Mas Toto untuk menyampaikan beberapa update dan perkembangan tentang peristiwa tersebut setelah tim investigasi KKJ terjun ke lapangan dan memberikan fakta-fakta yang akan kami sampaikan. Dipersilakan. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya langsung sampaikan saja materi dari apa yang disampaikan oleh Dewan Pers terkait dengan peristiwa yang memilukan di Sumatera Utara ini. Yang pertama, kami sampaikan bahwa kekerasan terhadap wartawan adalah pelanggaran hukum dan bertentangan dengan isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Aktivitas wartawan, dalam hal ini wartawan Tribrata TV, seandainya menjalankan pekerjaan lain yang diduga melanggar hukum, tentu bukanlah alasan untuk pembenaran terhadap kekerasan yang dialaminya. Yang kedua, berdasarkan pemberitaan di berbagai media, telah terjadi kebakaran di rumah wartawan Tribrata TV, yakni Saudara Riko Sampurna Pasaribu, yang berlokasi di kawasan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada tanggal 27 Juni 2024. Kebakaran itu menewaskan 4 orang, yakni Saudara Riko Sampurna Pasaribu, lalu Elfrida Boru Ginting, istri Saudara Riko, kemudian Sudi Investasi Pasaribu, berusia 12 tahun, yang merupakan anak dari Saudara Riko, dan Loin Situkur, berusia 3 tahun, yang merupakan cucu dari Saudara Riko Sampurna Pasaribu. Yang ketiga, tim pencari fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis atau KKJ Sumatera Utara yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, AJI Medan, lalu Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Utara, IJTI, Pewarta Foto Indonesia, PFI Medan, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, FJPI, Lembaga Bantuan Hukum Medan, yang telah melakukan verifikasi dan pendalaman kasus kebakaran tersebut. Dari hasil investigasi, ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut terjadi setelah korban, yaitu Saudara Riko Sampurna Pasaribu, memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan diduga
melibatkan oknum TNI. Yang keempat, Dewan Pers sangat menyesalkan terjadinya kebakaran yang merenggut nyawa tersebut. Ada dua versi yang berbeda atas kejadian ini, di mana versi tim KKJ menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum tersebut. Sedangkan versi yang lain menyebutkan bahwa kebakaran itu lantaran ada ceceran bensin di rumah korban dan kemudian menyulut bara api. Diketahui memang kebetulan korban di rumahnya berjualan bensin eceran. Yang kelima, atas kejadian tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau KKJ. Yang keenam, Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam Bukit Barisan membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial. Yang ketujuh, Dewan Pers meminta kepada Komnas HAM dan LPSK untuk turut serta secara aktif melakukan investigasi dan memberikan perlindungan yang dianggap perlu kepada keluarga korban. Kedelapan, secara khusus Dewan Pers mengimbau wartawan dan media agar bekerja secara profesional dan memegang teguh kode etik jurnalistik serta aturan lain yang terkait. Dewan Pers berharap peristiwa semacam ini tidak terjadi lagi dan wartawan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik. Disampaikan di Jakarta dan konferensi pers ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers Dr. Nini Rahayu SHMS. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Toto. Secara khusus rekan-rekan semua, kami di Dewan Pers dan masyarakat pers juga mewakili dari teman-teman konstituen tentunya dari Dewan Pers juga meminta kepada rekan-rekan semua, teman-teman jurnalis di berbagai platform untuk mengawal kasus ini, karena kasus ini saya kira kami sudah melihat ini adalah kekerasan terhadap pers, di mana kita bekerja dilindungi oleh Undang-Undang Pers 40 tahun 99. Jadi pengawalan dari rekan-rekan sangat penting sekali untuk membuka kasusnya terang benderang bahwa ini adalah kasus yang bertentangan dengan hukum tentunya. Demikian konferensi pers dari kami dan semoga ini bisa menambah apa namanya wawasan kita dan kita yakin bahwa ke depannya pers kita akan lebih baik, kekerasan dimanapun harus kita lawan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan rekan-rekan. Silakan. Bisa dipakai mic. Tes. Izin Pak, saya dari kompas.com. Saya mau tanya, ini kan korban sempat dikabarkan, dipertanyakan Pak status wartawannya. Apakah pertanyaan saya pertama, apakah wartawannya si korbannya si Sampurna ini terdaftar di Dewan Pers sebagai wartawan? Karena kan ada beberapa isu dia mungkin bukan wartawan, tapi dari polisi hanya memberitahukan dia wartawan. Satu itu Pak. Kedua, ini kan kasusnya bisa kita bilang sudah ada upaya investigatif ya dari korban. Apakah dari kasus ini dari Dewan Pers melihat ini menjadi salah satu bukti kalau ada upaya pembungkaman lah ke wartawan yang melakukan investigasi. Apalagi kan kita juga nanti di RU penyiaran juga laporan investigatif ini juga sudah mendapat ancaman nih Pak. Ini aja belum UU penyiaran aja belum disahkan aja udah ada kasus seperti ini. Mungkin di situ Pak. Terima kasih. Saya jawab, mungkin nanti ada tambahan dari Kang Herik, Mas Toto, dan Pak Erik. Jadi yang pertama yang saya sampaikan itu adalah bahwa eh, saudara Sampurna ini memiliki karya-karya jurnalistik yang memang sudah diinvestigasi dan dicek oleh teman-teman dari
KKJ dan juga teman-teman Dewan Pers bahwa ada karya jurnalistiknya. Jadi itu bisa dilihat bahwa ini adalah terkait dengan adanya pemberitaan. Jadi kita menganggap ini adalah kasus pemberitaan. Sambil kita cek kembali ke lapangan seperti apa, gitu kan. Jadi asas yang kita lakukan ini adalah tentu praduga tidak bersalah. Nah, kita melihat apakah ini adalah kasusnya ada hubungan dengan pemberitaan atau tidak. Yang jelas tim dari kami secara khusus beberapa hari ini sudah bekerja untuk mencari data-data tersebut. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, ancaman apapun, kekerasan dan lain-lain tidak hanya terhadap jurnalistik, tentu dalam kehidupan sehari pun kan tidak bisa dibenarkan gitu kan. Ini adalah perkara kekerasan gitu kan. Demikian mungkin dari saya, Mas Toto atau Kang Erik. Eh, Prinsipnya begini, bahwa semua itu harus diselidiki. Ya. Maka Dewan Pers telah menurunkan tim, ya, sekaligus tentu seperti sebagaimana disampaikan dalam rilis tadi bahwa kita berharap agar Polri dan TNI juga melakukan investigasi. Nanti kita lihat datanya seperti apa. Nah, tentu investigasi ini membutuhkan proses dan yang paling penting adalah agar investigasi dilakukan secara imparsial, ya, secara baik, dan tentu yang paling penting adalah bahwa tidak boleh ada pelanggaran apapun terhadap warga negara kita, khususnya tentu pers dalam hal ini. Nanti saya minta Pak Erik Tanjung sebagai Ketua KKJ Dewan Pers untuk menyampaikan hasil di lapangan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Toto. Eh, Selamat siang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menambahkan korban ini Riko Sampurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV. Dugaan kuat tim di lapangan ini karena ada kaitannya dengan berita yang telah dia terbitkan. Jadi kejadiannya hari kebakaran rumahnya hari Kamis dini hari pukul 3 dini hari tanggal 27 Juni 2024. Nah, Rabu malam tanggal 26 Juni temuan tim di lapangan eh, korban ditemani rekannya sempat bertemu dengan eh, oknum aparat ya yang diduga pengelola lapak judi yang itu sebelumnya dia tulis dalam berita. Nah, beritanya ini terbit pada Senin tanggal 22 Juni 2024. Beritanya tentang perjudian yang marak terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dan dia menyebut di sana dengan terang ada oknum aparat yang menjadi pengelola lapak judi tersebut. Nah, terkait pemberitaan itu, kami menduga salah satu penyebab dia mengalami rumahnya dibakar dan terjadilah satu keluarga meninggal di rumah itu. Dan tim turun ke lapangan menemui rekan-rekan korban ya, rekan-rekan korban di medianya Tribrata TV, mulai dari atasan di redaksinya sampai rekan kerjanya yang di lapangan, termasuk kepala biro di Tribrata TV yang ada di Kabupaten Karo. Semuanya ditemui oleh tim pencari fakta yang melakukan investigasi dari tim KKJ Sumatera Utara. Dan kita juga menemui rekan-rekan dia yang lain sesama rekan-rekan LSM-nya di sana. Kemudian tim ini menemui saksi-saksi kunci keluarga korban, termasuk anak korban yang
masih hidup ya. Jadi yang jadi korban meninggal dunia dalam kebakaran itu ada 4 orang. Tadi sudah dijelaskan. Ada Sampurna sebagai wartawan yang di Tribrata TV, lalu ada istrinya, ada anaknya usia 12 tahun dan cucunya usia 3 tahun. Nah, keluarga-keluarganya yang lain, sejumlah keluarganya yang lain telah kita temui dan hampir semuanya menyebutkan memberikan keterangan yang serupa bahwa sebelum kejadian itu eh, korban menceritakan agak was-was dan ketakutan eh, karena dicari-cari terkait berita yang telah dia terbitkan dan berita itu juga diposting di Facebooknya, di akun pribadi Facebook Sampurna ya. Nah, kuat dugaan dari temuan tim di lapangan terkait itu dan sampai sekarang tim masih melakukan mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti yang terkait yang mengarah dengan kejadian dugaan pembunuhan pembakaran rumah tersebut yang yang mengakibatkan meninggalnya 4 orang dalam satu keluarga itu. Gitu. Baik, jadi intinya adalah bahwa proses penyelidikan masih akan terus kita lakukan. Nah, tentunya tadi ada pihak-pihak yang kita harapkan juga ikut melakukan penyelidikan dan mengusut kasus ini sehingga terang benderang. Bagaimanapun alasan yang menjadi latar belakang dari jatuhnya korban ini tentu sangat kita sesalkan. Apalagi di situ yang bersangkutan dikenal sebagai wartawan yang tentu kami dari Dewan Pers sangat mengharapkan agar wartawan dapat melaksanakan tugas jurnalistiknya dengan sebaik-baiknya, tanpa gangguan, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi. Jadi proses berlanjut dan tentu konferensi pers yang ini kami sampaikan sebagai bentuk atas reaksi atas peristiwa ini, sehingga menjadi satu kepedulian bersama, khususnya manakala memang ternyata nantinya terkait dengan berita yang telah almarhum publikasi. Itu saya kira jawabannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang untuk kita semua. Pertama, kami keluarga besar JTI menyampaikan duka yang sangat mendalam atas tragedi yang terjadi dengan keluarga besar jurnalis di Kabanjahe, yaitu wafatnya Saudara Sampurna. Dan ini sangat mengenaskan sekali satu keluarga. Ini sesuatu yang berita yang tentu sangat kita hindarkan setiap hari. Satu keluarga meninggal dalam sebuah peristiwa. Dan ini adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan buat kita semua. Dan kami mendesak kepada aparat kepolisian untuk mengusut apapun juga penyebab dari aksi yang kemudian peristiwa yang menewaskan 4 orang ini. Dan kebetulan dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari KKJ menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa peristiwa tersebut juga terkait dengan kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh Saudara Sampurna. Dan ini semakin memprihatinkan. Kenapa? Karena memang ternyata kalaupun memang itu memang betul-betul motifnya adalah terkait dengan apa yang dilakukan oleh hal tersebut, adalah artinya dampak yang kemudian ditimbulkan bukan harus ditanggung oleh jurnalis itu sendiri, tapi juga oleh keluarganya. Dan saya pikir juga sangat tidak fair semua. Dan kita tahu apa yang dilakukan oleh almarhum adalah terkait dengan memberitakan kasus judi, itu adalah bagian dari kerja jurnalistik dalam upaya kontrol. Yaitu kalau misalnya ada dugaan-dugaan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang memang menyimpang, memang itulah harus dikerjakan oleh para jurnalis, dan hal ini dilakukan oleh almarhum. Dan ternyata apa yang dikerjakan itu dampaknya sangat luar biasa, bahkan kemudian juga mengakhiri hidup almarhum. Dan kita doakan semoga almarhum sekeluarga mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan,
Tapi kita yang hidup harus mengawal kasus ini supaya terang benderang. Jangan sampai kemudian ada dugaan. Kita ini harus clear. Kalau memang kemudian memang ada unsur-unsur lain yang kemudian menyebabkan kasus ini kejadian, ya kita harus ditegakkan. KKJ, Dewan Pers, kami IJTI, PWI, AJI, dan seluruh PFI dan seluruh stakeholder kita masyarakat pers juga, mari kita membahu-membahu untuk mengawal kasus ini supaya jangan kemudian buntu di tengah jalan. Ya, kalau misalnya ada informasi yang perlu disampaikan kepada Dewan Pers, KKJ, dan polisi, mari kita sampaikan bersama. Jangan sampai juga kasus ini juga bisa saja terjadi pada hari-hari mendatang. Itu yang sangat hindarkan karena kita harus bekerja independen, karena kita bekerja untuk masyarakat. Jadi sekali lagi kami ucapkan keprihatinan kami, semoga seluruh pihak-pihak yang memang punya otoritas untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, kita untuk bisa menyelesaikan bersama-sama. Jangan sampai ada dugaan-dugaan yang kemudian memang tidak baik, karena sekali lagi terkait dengan kemerdekaan pers, terkait independensi harus kita jaga, karena yang kita jaga adalah publik itu sendiri. Terima kasih, demikian saya. Baik, terima kasih Kang Herik. Rekan-rekan, ada lagi pertanyaan? Silakan. Bila boleh pakai mic, kita batasi 2 pertanyaan lagi ya. Iya Pak, terkait sama pertemuan di lapangan tadi, kan tadi disebutkan kalau si korban Sampurna ini sempat bertemu dan oknum, mungkin boleh dijelaskan bertemunya itu kapan? Setelah investigasinya dilakukan atau Ya, saat itu, atau dia Kang untuk Erik apa sih bisa ketemunya? jelasin nih. Ya. Lalu kan itu tadi disebutkan ada saksi juga ya, saksi yang menemani korban. Itu sekarang saksinya kondisinya seperti apa? Kan ini kan saksi kunci jadinya. Apakah dia juga sudah meminta perlindungan ke LPSK? Itu aja, Ya, terima ya. kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Untuk sebelum kejadian, korban dengan rekannya bertemu dengan oknum aparat itu beberapa jam sebelum kejadian ya. Jadi hari Rabu malam. Kejadiannya kan jam 3 dini hari, hari Kamis. Jadi ketemu di satu tempat membicarakan terkait berita. Jadi diminta untuk menghapus beritanya dan postingannya itu. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Beritanya sudah tayang. Beritanya tayang hari Senin tanggal 22 Juni 2024. Jadi ya, karena berita itu dan postingan dia posting beritanya itu di Facebooknya. Jadi untuk saksi ya kami berkoordinasi dengan LPSK untuk agar memberikan perlindungan saksi ya. Dan tentu kami berharap dan meminta kepada aparat kepolisian dan TNI supaya ini menjadi perhatian dan agar lebih terbuka ya, transparan dalam menyelidiki kasus ini. Jadi biar kita sama-sama mengungkap kasus ini supaya terang benderang dan tidak ada lagi ke depan kasus kekerasan terhadap wartawan di Republik ini, apapun itu motifnya ya, apakah dugaan korban ada pelanggaran etik ataupun pelanggaran hukum yang lain dalam melakukan kerja-kerja profesinya, itu hal yang berbeda, ada tempatnya untuk menyelesaikannya, tapi tidak dengan cara-cara yang kekerasan sampai menghilangkan nyawa. Terima kasih, rekan-rekan. Jadi saya tambahkan rekan-rekan, kalau untuk perlindungan saksi, tadi Dewan Pers pihak Ibu Ketua sudah berkomunikasi dengan LPSK untuk melakukan pelindungan. Jadi ada komunikasi kami langsung dengan LPSK, dan juga kami tentu juga dengan Komnas HAM juga, dan juga tentunya ini juga sebagai jalan juga kami akan membuka komunikasi juga dengan kepolisian. Mungkin itu. Satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan Mas Tok. Saya tambahkan ya, jadi dalam seruan yang disampaikan oleh Dewan Pers tadi, kita berharap tentu Polri dan TNI bisa melakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya.
Dan kami sangat yakin ya, Polri dan TNI akan merespon apa yang disampaikan Dewan Pers hari ini, sehingga kasus ini bisa terbuka dengan sebaik-baiknya, ya, terang benderang, sehingga publik dapat mengetahui secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang paling penting lagi saya kira bahwa apabila kasusnya terkait dengan pemberitaan, tentu Dewan Pers tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa apabila ada eh, tidak terima kah atau merasa pemberitaan itu merugikan siapapun, ya tentu kami berharap bisa ditempuh prosedur yang semestinya sebagaimana aturan yang berlaku, yaitu menyampaikannya kepada Dewan Pers atau meminta eh, koreksi atas berita jika seandainya dianggap keliru. Dengan demikian maka eh, tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi main hakim sendiri, apalagi sampai mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Jadi sekali lagi tentu Dewan Pers sangat menyesalkan kasus ini, dan saya harapkan semua pihak mengetahui bahwa tugas jurnalistik dilaksanakan demi kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan orang per orang, apalagi kelompok tertentu. Dengan demikian, wartawan bekerja secara profesional berdasarkan kode etik jurnalistik, mengikuti dengan penuh apa yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Itu saya kira harus menjadi perhatian kita semua, ya, bahwa semua tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara kekerasan apapun alasannya. Terima kasih. Mana Mas? Ya, perkenalkan saya Rafsan Jani dari Warta Kota. Yang ingin saya tanyakan ini di poin 5, di mana di sini Dewan Pers akan membentuk tim investigasi bersama aparat dan unsur jurnalis ataupun KKJ. Sejauh ini, bagaimana keterbukaan dari aparat untuk mengungkap kasus ini? Karena tadi sempat disebutkan bahwa ada dua opsi yang beredar, di mana satu adalah dugaan dibakar dan satu adalah dugaan terbakar karena ceceran bensin. Ya. Dan ini menurut saya membutuhkan fakta-fakta yang harus diungkap, dan aparat di sini saya tahu Tanah Karo bagaimana. Saya lahir di sana dan saya tahu bagaimana permainan judi di sana. Dan ini memang tugas yang sangat berat. Lalu bagaimana Dewan Pers untuk meminta keterbukaan dari aparat Ya. ini? Baik, saya mungkin perlu jelaskan bahwa ini Dewan Pers sudah mendahului membentuk menerjunkan KKJ, Komite Keselamatan Jurnalis, yang memang sudah terbentuk sejak lama. Jadi begitu ada kekerasan terhadap pers, kami langsung terjunkan KKJ yang beranggotakan seluruh konstituen Dewan Pers, dan juga ada Dewan Pers juga di situ. Mengenai kemudian pembentukan tim investigasi dengan aparat keamanan dan juga mungkin tim di sana, tentu kami akan melakukan komunikasi lebih jauh. Jadi ini baru awal temuan kami yang disampaikan kepada rekan-rekan wartawan, dan kami berharap temuan ini akan mendapatkan prioritas dan menjadikan ini adalah langkah awal dari pembuatan tim yang lebih independen lagi dan bisa melihat fakta-fakta ke lapangan dengan kita menggali lebih jauh ke lapangan. Demikian. Cukup saya kira ya, Mas Tok, ada lagi? Jadi intinya adalah bahwa kita semua, ya, baik Dewan Pers, saya kira TNI dan Polri serta seluruh masyarakat pers dan masyarakat luas sama-sama berkepentingan agar kasus ini terang benderang. Jadi kerjasama di dalam rangka untuk mengungkap kasus ini tentu terbuka, dan nanti tim KKJ Dewan Pers tentu akan bekerja sama dengan semua pihak yang memang berkepentingan segera mengungkap kasus ini sehingga masyarakat tidak mendapatkan berita yang simpang siur, dan kasus seperti ini memang tidak boleh terjadi lagi. Saya kira itu, Pak. Pak Sabto, teman-teman baru hadir ini. Makasih ada Pak saya dari PWI dan Pak Sabto Anggoro, anggota Dewan Pers juga baru hadir. Rekan-rekan semua, saya kira cukup ya. Atau ada satu kesempatan lagi, satu pertanyaan? Oke, saya kira sudah cukup. Terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya. Jadi nanti kami akan selalu update perkembangan apa yang ada di lapangan. Kami juga akan terjun lagi ke lapangan secara langsung, dan juga kami akan berkomunikasi tentu dengan pihak kepolisian dan juga TNI. Demikian, terima kasih.
Sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.